Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan proyek kami. Judul dari proyek kami yaitu pembuatan aplikasi penjualan berbasis web warung nyablak Mak Endut. Di sini anggota kelompok kami yaitu Elsie Udayana, Margareta Putri, dan saya sendiri Najwa Aulia. Selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang. Warung Nyablak Mak Endut merupakan sebuah usaha kecil yang bergerak di bidang kuliner dengan fokus pada penjualan makanan dan minuman. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis yang semakin kompleks, Warung Nyablak Mak Endut menghadapi tantangan dalam mengelola laporan keuangan dan operasional secara efisien. Aplikasi kasir yang saat ini digunakan oleh Warung Nyablak Mak Endut memiliki keterbatasan dalam hal fungsi dan fitur. Untuk permasalahan yang dialami oleh Warung Nyablak Mak Endut, yaitu aplikasi yang digunakan tidak memiliki fitur jurnal dan buku besar. Untuk pemecahan masalah yang dihadapi pada aplikasi sistem penjualan di Warung Nyablak Mak Endut, yaitu Warung Nyablak Mak Endut bisa menggunakan aplikasi yang memiliki fitur lengkap seperti penjualan, manajemen item, laporan penjualan, dan data barang, dan aplikasi yang memiliki fitur jurnal. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke metode pengembangan software. Di sini, metode pengembangan software yang kami gunakan yaitu menggunakan model waterfall. Metode pengembangan sistem dengan menggunakan model waterfall merupakan pendekatan linear dan sekuensial yang terdiri dari beberapa langkah yang jelas dan pasti. Tahapan model waterfall meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Pendekatan ini paling cocok untuk proyek yang memiliki persyaratan jelas sejak awal dan jarang berubah selama pengembangan. Selanjutnya, kita masuk ke langkah-langkah metode pengembangan software yang dilakukan pada penelitian Warung Nyablak Mak Endut. Langkah yang pertama yaitu analisis kebutuhan software. Pada proses ini, kami melakukan observasi di Warung Nyablak Mak Endut dan melakukan wawancara kepada owner untuk mengetahui kebutuhan sistem yang diperlukan. Langkah yang kedua yaitu desain. Desain basis data menggunakan ERD dan LRS. Harus memastikan hubungan antara data dapat dikelola dengan baik dan konsisten. Desain software menggunakan Visual Studio Code. Yang ketiga yaitu kode generation. Proses ini melibatkan penulisan kode dalam bahasa pemrograman yang dipilih, mengikuti struktur dan desain yang telah ditetapkan sebelumnya. Bahasa pemrograman yang kami gunakan yaitu bahasa pemrograman PHP dengan menggunakan framework Laravel. Nah, yang keempat ada testing. Pada tahapan ini, kami menggunakan black box testing untuk memastikan apakah aplikasi yang telah kami buat sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional dan apakah aplikasi yang kami buat sudah berjalan dengan baik. Dan yang terakhir ada support. Pada tahapan ini, kami memberikan bantuan teknis kepada pengguna untuk memastikan mereka dapat menggunakan perangkat lunak dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, ruang lingkup yang pertama, penelitian berfokus pada bagaimana proses penjualan makanan yang dilakukan oleh usaha Warung Nyablak Mak Endut berjalan. Ruang lingkup yang kedua, bagaimana penggunaan aplikasi penjualan yang digunakan oleh Warung Nyablak Mak Endut. Ruang lingkup yang ketiga, yaitu kelemahan dari aplikasi yang digunakan oleh Warung Nyablak Mak Endut. Ruang lingkup yang keempat, yaitu pemecahan masalah pada sistem lama yang digunakan Warung Nyablak Mak Endut. Untuk ruang lingkup yang terakhir, yaitu fitur proyek yang kami buat ini akan mencakup dari kebutuhan fungsional yang sudah kami riset dan analisis, yaitu dapat mengolah data barang, pesanan, penjualan, dan laporan penjualan.
Baik, selanjutnya use case diagram. Di sini kasir dapat mengolah data barang, yang dimana bagian ini kasir dapat mengolah data barang, menambahkan jumlah stok barang, atau mengupdate stok barang dan harga produk. Selanjutnya, kasir dapat mengolah data pesanan, yang dimana bagian ini kasir dapat membuat atau menginput pesanan baru, menambahkan pesanan baru, atau menambahkan pesanan baru pada transaksi sebelumnya. Atau juga kasir dapat membatalkan pesanan atau void. Selanjutnya, kasir dapat mengolah data penjualan, yang dimana sistem dapat menampilkan aktivitas penjualan termasuk jumlah produk yang terjual, total pendapatan yang dihasilkan, dan informasi terkait penjualan. Selanjutnya, kasir dapat mengolah laporan penjualan, yang dimana kasir menyediakan laporan penjualan dan menganalisis data penjualan yang akan diserahkan kepada owner. Dan selanjutnya yaitu owner. Owner dapat mengolah data laporan penjualan, yang dimana pada saat kasir menyelesaikan transaksi penjualan, menginput kas keluar melalui aplikasi kasir, sistem secara otomatis mencatat transaksi tersebut dalam jurnal. Baiklah, selanjutnya di sini ada from login. Nah, pada from login ini kita disuruh untuk mengisi email dan password. Jika data yang kita isi benar, maka kita akan diarahkan ke tampilan utama pada aplikasi. Namun jika data yang kita masukkan salah, kita akan disuruh mengisi kembali data email dan password kita. Selanjutnya, ini adalah tampilan from daftar barang. Di sini kita bisa menambahkan data barang, mengedit data barang, dan menghapus data barang. Dan di sini kita juga bisa melihat data barang. Setelah itu, jika kita ingin menambahkan data barang baru, kita mengklik tambah pada from daftar barang. Dan kita akan masuk pada tampilan from tambah barang baru. Di sini, kita disuruh mengisi nama barang, stok, dan harga. Jika sudah terisi, kita klik simpan, dan data barang baru akan tersimpan di data barang. Selanjutnya, jika kita ingin mengedit data barang, kita klik edit pada from daftar barang, dan setelah itu kita masuk pada tampilan from edit barang. Di sini, kita disuruh untuk mengedit nama barang, stok, dan harga. Setelah itu, klik simpan, dan data akan tersimpan. Selanjutnya, kita masuk ke form data pesanan. Nah, pada form data pesanan ini, kita bisa menambahkan pesanan baru. Jika kita ingin menambahkan pesanan baru, kita bisa mengklik tombol tanda tambah yang berwarna biru. Maka kita akan diarahkan untuk mengisi nama barang yang dipesan, jumlah, dan total harga. Jika sudah, kita klik status dan pilih completed. Maka pesanan tersebut akan otomatis tersimpan. Selanjutnya ada from data penjualan. Di sini kita bisa menambahkan data penjualan harian kita. Sebagai contoh, seblak biasa dengan jumlah yang terjual 19 porsi, total harga 15.000, tanggal penjualannya 26 Juni tahun 2024. Selanjutnya seblak ceker dengan jumlah yang terjual yaitu 35 porsi, total harga 25.000, tanggal penjualannya 26 Juni tahun 2024. Otomatis akan terhitung total pendapatan sebesar 1.160.000. Jumlah barang yang terjual yaitu 54 porsi. Kesimpulannya adalah pembuatan aplikasi penjualan berbasis web untuk warung Nyabla Andut mampu meningkatkan efisiensi operasional. Dengan adanya aplikasi ini, proses pencatatan penjualan
pengelolaan stok barang, dan laporan keuangan dapat dilakukan secara otomatis dan lebih cepat. Hal ini mengurangi kesalahan manusia dalam pencatatan manual dan mempermudah manajemen warung dalam mengambil keputusan yang berbasis data. Demikian presentasi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.